Berdasarkan analisis saya, poin pertama saya adalah pembangunan selalu membutuhkan pengorbanan masyarakat kecil. Kalau kita melihat artikel The Problem of Rice yang ditulis oleh Benedict Anderson, di situ dijelaskan bahwa ketika Jepang membuat kebijakan memaksa para petani untuk menyerahkan sebagian besar hasil pertanian mereka dengan harga yang sangat merugikan mereka kepada pemerintah, maka yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Pertanyaannya, kenapa Jepang memberlakukan kebijakan tersebut? Karena pada saat itu Jepang sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Maka Jepang membutuhkan pasokan makanan yang besar untuk memenuhi kebutuhan perang mereka, baik kebutuhan makanan masyarakatnya, kebutuhan makanan pejabat-pejabatnya, dan kebutuhan makanan tentaranya. Akhirnya Jepang memaksa para petani Indonesia untuk mensuplai kebutuhan mereka. Apa yang terjadi? Banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya para petani, yang mengalami kelaparan, bahkan tingginya angka kematian dibandingkan angka kelahiran. Ada beberapa yang saya catat dari artikel tersebut. Misalnya, di Wonosobo, angka kematian itu mencapai 53,7%. Di Purworejo, angka kematian mencapai 42,7%. Angka ini merupakan angka yang sangat tinggi. Dan akibat dari ambisi proyek pemerintah Jepang untuk mensuplai makanan mereka dalam keterlibatan mereka di Perang Dunia Kedua, yang menjadi korban adalah masyarakat kecil, petani lokal. Mereka lah yang menanggung penderitaan, mereka lah yang menanggung kelaparan akibat dari proyek-proyek penjajah Jepang. Hal yang sama juga terjadi dalam film Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita. Hanya saja proyeknya bukan proyek perang, tetapi proyek untuk swasembada pangan. Akhirnya banyak lahan-lahan di Papua, di Papua bagian selatan khususnya, yang dibuka untuk menanam sawit, tebu, padi, dan juga dibuka untuk lahan peternakan. Sebelumnya lahan-lahan ini adalah hutan, dan masyarakat Papua sangat bergantung dari hutan. Mereka hidup dekat dengan hutan. Bahkan dalam film dikatakan hutan itu sebagai supermarket masyarakat Papua. Bahkan banyak tempat-tempat sakral di dalam hutan yang sangat dijaga oleh masyarakat Papua. Akibatnya, setelah hutan tersebut dibabat habis, yang terpinggirkan, yang terusir, yang tidak dihargai, yang menjadi korban, yang menderita adalah masyarakat Papua. Jadi polanya sama, hanya saja dalam proyek untuk pemenuhan pasokan makanan dalam Perang Dunia Kedua oleh penjajah Jepang, yang menjadi korban adalah para petani atau masyarakat kecil. Sama juga dengan proyek pemerintah food estate di Papua, yang menjadi korban adalah masyarakat adat yang selama ini sangat bergantung dengan hutan. Jadi kita bisa melihat dalam setiap proyek-proyek pemerintah yang selalu terpinggirkan dan menerima dampaknya adalah masyarakat kecil. Poin kedua yang saya dapatkan dari analisis saya adalah masyarakat lokal selalu diposisikan sebagai objek, bukan sebagai subjek. Dalam artikel Benedict Anderson, The Problem of Rice, kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil Jepang untuk memaksa para petani menyerahkan sebagian besar hasil pertanian mereka untuk kebutuhan perang, itu kebijakannya dibuat sepihak, dibuat sewenang-wenang, tanpa melibatkan para petani, tanpa berdiskusi dengan para petani. Seharusnya dalam mengambil kebijakan seperti itu, petani harus diajak berdiskusi. Kenapa? Karena mereka lah yang menerima dampak, mereka lah yang produksi beras, mereka lah yang bertani. Maka harus dilibatkan mereka sebelum mengambil kebijakan seperti ini. Tetapi lagi-lagi masyarakat selalu menjadi objek, bukan sebagai subjek. Mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Para petani dipaksa untuk menerima keputusan. Misalnya dalam sidang atau dalam rapat Sanyo Kaigi, pembahasan itu hanya bersifat bagaimana caranya supaya pemungutan beras dari tangan petani itu berjalan dengan efektif. Itu saja yang mereka perbincangkan. Mereka bukan membahas substansi, apakah kebijakan ini harus dikritisi, apakah kebijakan ini harus dihentikan, karena kebijakan ini sangat membuat masyarakat menderita. Bahkan banyak yang mati kelaparan akibat kebijakan ini. Malahan elit lokal seperti Otto Iskandar-Dinata dan lain sebagainya, mereka yang membicarakan bagaimana caranya supaya kebijakan pemungutan padi paksa dari tangan petani berjalan dengan baik, jangan sampai ada padi-padi yang diselundupkan. Mereka bukan membicarakan bagaimana caranya supaya kebijakan ini dihentikan. Ya barangkali mungkin disebabkan karena mereka takut kepada pemerintah Jepang yang sangat kejam pada saat itu. Hal yang sama juga terjadi dalam Pesta Babi. Masyarakat Papua dalam film tersebut mengaku bahwa
tidak pernah dilakukan pembicaraan sebelum pembabasan hutan dilakukan. Seharusnya sebelum proyek ini dilakukan, sebelum hutan dibabat habis, masyarakat ada, tokoh-tokoh ada, tokoh masyarakat Papua diajak berdiskusi, diajak berdialog tentang proyek ini. Apakah mereka setuju? Kalau tidak setuju, bagaimana kira-kira solusi? Apa pendapat mereka? Apa isi pemikiran mereka? Tetapi yang kita lihat di sini misalnya seperti kesaksian seorang ibu yang saya lupa namanya dalam film tersebut, dia mengatakan bahwa pada pagi hari tiba-tiba datang kapal besar yang membawa eskavator yang begitu banyak, yang langsung membabat hutan-hutan di sana untuk dibuka menjadi lahan pertanian. Tanpa ada diskusi, tanpa ada pembicaraan sebelumnya, tanpa ada pemberitahuan. Seharusnya pemerintah harus mengajak berdiskusi masyarakat Papua, karena bagaimanapun tanah itu berpenghuni. Walaupun dia hutan, tetapi masyarakat Papua sangat bergantung dari hasil-hasil hutan di sana. Masyarakat harus diajak berunding, harus diajak berdiskusi untuk meminta persetujuan dari mereka. Apakah lahan tersebut boleh digunakan untuk food estate? Jadi kita melihat di sini ada pola yang sama dalam proyek untuk pemenuhan bahan pangan, pasokan pangan untuk Perang Dunia Kedua oleh penjajah Jepang. Mereka memosisikan rakyat sebagai objek, bukan sebagai subjek. Mereka tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mereka hanya memaksa masyarakat untuk menerima dampak dari kebijakan mereka. Hal yang sama juga terjadi dalam kebijakan pemerintah dalam proyek strategis nasional di Papua. Masyarakat tidak diajak berdialog dalam dalam mengambil keputusan, tetapi masyarakat dipaksa untuk menerima dampak dari kebijakan yang telah mereka lakukan. Poin ketiga yang saya dapatkan dari analisis saya adalah bahwa krisis terjadi disebabkan karena negara tidak memahami realitas lokal, apa yang terjadi di bawah. Misalnya, Jepang dalam memberlakukan kebijakan memaksa para petani untuk menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada Jepang guna untuk memenuhi kebutuhan perang mereka. Mereka menerapkan kuota yang sangat besar. Berapa jumlah padi yang harus disetor para petani kepada penguasa. Misalnya, sudah saya catat di Banten, harus menyerahkan 2/3 atau sebesar 67% dari hasil pertanian mereka. Di Bogor misalnya bervariasi, orang yang memiliki lahan sendiri harus menyerahkan 10%, orang yang memiliki lahan kurang 1 hektar harus menyerahkan 50%, orang yang lahannya 1-3 hektar harus menyerahkan 60%, dan yang lahannya di atas 5 hektar harus menyerahkan 75%. Padahal mereka tidak mengetahui, bisa saja ketika mereka panen, bisa saja hasil panennya gagal disebabkan karena serangan hama atau bibitnya yang bermasalah, sehingga panen gagal. Akibatnya mereka terpaksa untuk mencuri atau melakukan tindakan-tindakan lain demi memenuhi kuota berapa jumlah padi yang harus mereka setor kepada pemerintah. Kalau mereka mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di bawah, pasti jumlah kuota yang mereka berikan tidak terlalu memberatkan, tidak terlalu besar, sehingga itu sangat membuat para petani menderita. Jadi karena mereka tidak mengetahui kondisi di bawah, maka mereka membuat kebijakan yang sewenang-wenang yang tentu sangat memberatkan para petani. Hal yang sama juga mirip terjadi dalam film Pesta Babi kolonialisme di zaman kita. Negara tidak mengetahui bagaimana penderitaan masyarakat Papua, bagaimana ketergantungan masyarakat Papua terhadap hutan. Bahkan disebutkan di dalam film tersebut ada beberapa tempat-tempat yang di dalam hutan tersebut yang dianggap sebagai tempat sakral yang sampai saat ini masih mereka jaga karena merupakan tradisi atau warisan dari leluhur mereka. Pemerintah tidak tahu akan hal itu, atau bahkan mereka sudah tahu tetapi mereka pura-pura tidak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Meskipun mereka mengetahui atau bahkan pura-pura tidak tahu atau menutup mata akan hal itu, mereka tetap membabat habis hutan tersebut tanpa mengajak masyarakat untuk berdiskusi. Seharusnya ketika pemerintah sudah tahu bahwa hutan itu sangat penting buat masyarakat Papua, seharusnya dilakukan dialog, dilakukan diskusi. Apakah masyarakat Papua mengizinkan hutan yang selama ini tempat mereka bergantung dalam kehidupan mereka sehari-hari boleh digunakan untuk lahan pertanian, untuk food estate atau tidak? Masyarakat Papua harus diajak berdiskusi. Dan akibatnya terjadi penderitaan. Banyak masyarakat yang terpinggirkan. Banyak masyarakat yang terusir dari hutan yang selama ini menjadi tempat dia bergantung dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Karena negara tidak memahami bagaimana kondisi masyarakat di
di bawah. Bagaimana ketergantungan masyarakat Papua dengan hutan. Sama seperti Jepang tadi yang tidak memahami bagaimana krisis, bagaimana penderitaan rakyat di bawah, sehingga mereka mematok jumlah kuota yang sangat besar, berapa jumlah padi yang harus diserahkan oleh petani kepada mereka, padahal mereka tidak tahu bagaimana petani itu sangat menderita. Bahkan ada para petani yang belum sempat menikmati sedikit pun dari hasil pertaniannya, tetapi semua hasil pertaniannya sudah diserahkan kepada pemerintah hanya demi memenuhi kuota atau jumlah jatah yang harus disetor kepada pemerintah. Tentu hal itu terjadi, krisis terjadi karena pemerintah tidak mengetahui bagaimana realitas lokal yang terjadi di bawah. Poin keempat dari analisis saya adalah saya menemukan bahwa kelompok yang berdampak besar malah mereka yang paling sedikit menikmati hasil dari proyek tersebut. Misalnya ketika Jepang memberlakukan sistem supaya petani dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar hasil pertanian mereka untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang yang terlibat dalam perang, seharusnya para petani ini mendapatkan manfaat paling signifikan dari proyek tersebut, dari kebijakan tersebut. Kenapa? Karena kalau petani tidak mau menanam, petani tidak mau bekerja, petani tidak mau memberikan hasil pertaniannya kepada pemerintah Jepang, tidak mungkin ada tersedia pasokan makanan yang besar untuk tentara Jepang. Kalau petani tidak mau bekerja, maka petani memainkan peran vital dalam keberhasilan proyek ini. Seharusnya mereka juga yang mendapatkan manfaat paling banyak karena mereka yang vital dalam proyek ini. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka yang menanam, tetapi orang lain yang menikmati hasil pertanian mereka. Bahkan disebutkan di situ bahwa ada petani yang belum menikmati sedikit pun dari hasil pertaniannya, tetapi hasil pertaniannya sudah dirampas oleh penguasa. Hal yang sama juga terjadi dalam film Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita. Lahan yang digunakan untuk food estate itu adalah lahan dan hutan milik masyarakat Papua, tetapi masyarakat Papua lah yang seharusnya menikmati, yang paling banyak mendapatkan manfaat dari proyek tersebut, karena lahan yang digunakan adalah lahan mereka, tanah mereka. Seharusnya mereka yang paling banyak menikmati manfaat dari proyek tersebut. Tetapi yang terjadi adalah mereka dipinggirkan, mereka terusir, mereka terjajah di tanah mereka sendiri. Bahkan dalam film tersebut dikatakan bahwa petani yang mendominasi bekerja di lahan pertanian yang telah dibuka tersebut adalah petani-petani yang berasal dari luar Papua. Masyarakat Papua tidak bisa bekerja di lahan mereka sendiri yang sudah menjadi pertanian, tetapi petani-petani yang bekerja di sana didominasi oleh orang luar. Jadi masyarakat yang berdampak, yang tanahnya digunakan untuk proyek, malah mereka yang paling sedikit menikmati manfaatnya malah dinikmati oleh orang-orang luar yang tidak berkontribusi besar dalam kesuksesan proyek tersebut. Poin kelima dan terakhir dari hasil analisis saya adalah bahwa elit lokal atau birokrasi pribumi yang berperan sebagai perantara penindasan kepada rakyat. Dalam artikel The Problem of Rice kita melihat bahwa ada beberapa elit lokal seperti Otto Iskandar Dinata, Prawoto, dan Sartono yang duduk sebagai penasihat pemerintah Jepang. Mereka berkompromi dengan penjajah Jepang. Yang mereka bicarakan ketika sidang atau diskusi, bagaimana caranya supaya sistem pemungutan padi dari bawah dari rakyat kepada pemerintah jangan ada yang diselundupkan, supaya semuanya berjalan dengan baik. Seharusnya sebagai elit lokal yang mereka bicarakan bukan bagaimana supaya sistem ini berjalan dengan baik, tetapi bagaimana caranya supaya sistem pemungutan padi secara paksa ini dihentikan, karena ini sangat memberatkan masyarakat. Itu seharusnya yang mereka bicarakan, yang mereka utarakan sebagai elit-elit lokal. Tetapi bisa saja disebabkan karena tekanan atau ketakutan mereka terhadap kekejaman dari pemerintah militer Jepang, maka mereka tidak berani terlalu kritis atas kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Jepang, meskipun mereka tahu bahwa rakyat sangat menderita akibat dari kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa elit lokal yang berperan sebagai perantara penindasan. Hal yang sama terjadi dalam film Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita. Di sana ada aparat, ada pemerintah yang tidak perlu saya sebutkan institusinya. Seharusnya aparat di sana melindungi masyarakat Papua, karena bagaimanapun lahan yang digusur, hutan yang digusur adalah milik masyarakat Papua.
Aparat di sana seharusnya menjaga masyarakat Papua, menjaga hutan Papua supaya tidak digusur, supaya tidak dibabat. Tetapi yang mereka lakukan adalah sebaliknya, mereka malah menjaga proyek, mereka malah menjaga eskavator-eskavator yang sedang menggusur hutan di sana. Jadi seharusnya aparat berdiri di barisan rakyat, bukan berdiri di barisan orang-orang yang ingin membabat hutan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa aparat atau elit lokal berperan bukan sebagai pelindung, tetapi sebagai perantara kekerasan kepada masyarakat. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga tugas saya ini mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih.